wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وسفيره بينه وبين عباده. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام وزمرة المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, jamaah
rahimani wa rahimakumullah. Segala puja bagi Allah Jalla Jalaluh, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang telah memiliki alam semesta dan mengaturnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai karunia, nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasul yang mulia, tauladan kita yang begitu sangat mencintai umatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam banyak kesempatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam senantiasa memperlihatkan bagaimana cintanya kepada para sahabat dan juga cintanya kepada umat setelahnya. Bagaimana ketika di perang Badar dan di dalam kondisi yang lainnya, Nabi senantiasa memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar umat Islam dimenangkan, diberikan kejayaan di dalam setiap keadaan mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di suatu ketika Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang yang bangkrut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut, orang yang pailit, menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki uang, dan orang yang tidak memiliki mata', perhiasan, perbendaharaan, dan segala kenikmatan dunia yang lainnya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jawaban para sahabat radhiyallahu anhum? Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang muflis dari umatku, orang yang bangkrut di umatku pada hari kiamat. Maka kita lihat di dalam redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menilai orang yang bangkrut dari sisi keduniawian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai penjelasan dari sisi akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwa kita semuanya memahami ad-dunya, bahwa dunia itu adalah sementara dan akhirat adalah kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih kekal, lebih baik, dan lebih mengekalkan. Di sisi lain para sahabat juga menyebutkan bahwa dunia, pandangan orang yang bangkrut di sisi para sahabat, terkadang kebangkrutan di hadapan kita bisa tumbuh kembali dengan kita berusaha keras. Tetapi kebangkrutan yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijauhkan oleh kita semuanya agar kita menjauhi, adalah kebangkrutan di akhirat. Maka inilah yang harus kita perhatikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat, bisiyamin, bisalatin, wasiyamin, wa zakatin. Mereka yang membawa segudang pahala salat, membawa segudang pahala puasa, membawa sebanyak pahala zakat, dan segala macam amal ibadah yang lainnya. Dan Nabi SAW di dalam riwayat ini hanya menyebutkan 3 jenis ibadah. Ibadah yang sering kita dengar, salat, ibadah yang sering kita lakukan, puasa, dan juga berzakat. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, mereka ini adalah wa ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, orang ini senantiasa atau suka mencaci orang lain.
lidahnya suka mencaci orang lain. Wa qadhafa hadha, dan juga suka menuduh orang lain, wa daraba hadha, bahkan memukul orang lain, wa safaka dama hadha, dan juga menumpahkan atau membunuh orang lain. Maka ibadah yang dilakukannya dengan segala macam jenis ibadah, salat, saum, puasa, zakat, ketika dia juga membawa sebanyak keburukan, membawa sebanyak kemaksiatan terhadap hak-hak orang lain, maka tidak akan selesai di dunia, tapi akan dia bawa sampai ke negeri akhirat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yakinkan kepada kita semua melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang gaib ini, fayu'ta hadza min hasanati, maka orang yang telah melakukan perbuatan amal saleh yang begitu banyak akan dibagikan satu persatu kepada orang yang telah dia zalimi, akan dibagikan kepada orang yang telah dia sakiti, yang telah dia caci maki, yang telah dia tuduh dengan tuduhan yang tanpa bukti, atau juga dengan segala macam kemaksiatan yang dia lakukan terhadap saudaranya. Maka akan dibagikan amal soleh yang sia-sia yang kita lakukan, yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan terhadap hak-hak orang lain. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatu, jika seandainya kebaikan yang telah dilakukan di dunia ternyata sudah habis, sudah dibagikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi, kepada orang-orang yang telah dia sakiti, qabla ayyuqda, sebelum selesai semuanya, maka ukhidha min khatayahum, maka kesalahan orang yang telah dia zalimi akan dilimpahkan kepada dia, akan diberikan kepada orang yang telah menzalimi tersebut. Maka akhirnya yang terjadi adalah thumma turiha finnar, dengan demikian akhirnya dia pun dijebloskan ke dalam api neraka, fal'iyadzubillah. Ini adalah di dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang mungkin menurut kita adalah tidak besar, tetapi ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caci maki yang dilakukan oleh kita, tuduh menuduh yang dilakukan oleh kita yang tanpa bukti, ternyata akan berakibat fatal kepada diri kita kelak di akhirat. Maka inilah yang harus perlu kita perhatikan, yang harus perlu kita jaga di dalam menjaga amal soleh kita yang sudah sangat susah payah kita kerjakan di dunia. Salat kita yang selalu kita kerjakan jangan sampai sia-sia. Ibadah saum kita yang kita lakukan jangan sampai sia-sia, dan zakat serta ibadah-ibadah yang lain. Maka setidaknya ada poin-poin yang perlu kita perhatikan agar kita bisa selamat, agar kita bisa terhindar dari bahaya yang sangat besar ini, kebangkrutan yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berusaha senantiasa sadar dan sensitif terhadap hak orang lain. Terhadap hak orang lain kita sadar bahwa itu adalah bukan hak kita. Kita harus sensitif bahwa itu bukan hak kita. Terlebih lagi kita yang memiliki jabatan, kita yang memiliki kekuasaan, maka harus kita perhatikan jangan sampai jabatan, jangan sampai kekuasaan akhirnya mengambil hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang akan bisa membuat bangkrut orang-orang yang telah melakukannya. Upaya yang kedua yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus mengingat, menghadirkan kesadaran akan hisab di akhirat kelak, akan hisab di hari kiamat yang tidak akan pernah lepas dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misqala zarrah,
sebesar zarrah sekalipun, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan kesadaran bahwa kita di dunia adalah sementara dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, upaya yang bisa kita lakukan adalah terus muhasabah diri, introspeksi diri terhadap diri kita. Apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita? Apa yang telah kita lakukan terhadap saudara-saudara kita? Apakah kezaliman yang kita lakukan ataukah kebaikan yang kita lakukan terhadap mereka? Maka terus setiap hari menjelang tidur ataupun kapan yang kita sanggup untuk terus menilai diri kita, sejauh mana, sebesar apa diri kita terhadap saudara-saudara kita. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, yang bisa kita lakukan adalah terus berupaya meminta maaf terhadap apapun kesalahan yang kita lakukan terhadap saudara kita, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Jangan sampai terkadang perkataan yang menurut kita tidak disengaja namun ternyata bisa berakibat fatal terhadap saudara kita, yang membuat benci terhadap kita, yang membuat tersakiti gara-gara kata-kata yang ternyata mungkin tidak kita rasa dan tidak kita anggap itu sesuatu yang berbahaya. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Dan yang kelima, ma'asyiral muslimin, upaya yang bisa kita lakukan adalah sebagai seorang muslim kita terus berlapang dada dan memaafkan terhadap saudara kita jika seandainya saudara kita melakukan kesalahan dan itu lebih baik bagi kita, lebih baik bagi kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah di antara poin-poin yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari kebangkrutan di akhirat, kebangkrutan yang tidak bisa kita pulihkan kembali, kebangkrutan yang hanya tinggal menunggu dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang terakhir adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat seorang muslim yang sejati adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang mampu menjaga tangannya, yang mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, dari menyakiti muslim yang lainnya. Inilah yang harus kita jaga dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aktsaru ma yudkhilun nar, karena yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka disebabkan karena lisan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari segala macam kebangkrutan, baik di dunia, terlebih lagi kebangkrutan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, membimbing lisan-lisan kita untuk selalu terjaga agar kita semua bisa dikumpulkan bersama Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة